Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman, kita masih di bab 6 mengenai kesehatan reproduksi, aborsi, keluarga berencana dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Masih di bab 6 mengenai upaya kesehatan, yaitu masuk kita ke bagian kesehatan reproduksi. Pasal 71 Ayat 1. Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi, kesehatan reproduksi itu tidak hanya sebatas masalah reproduksi pada laki-laki dan perempuan ya teman-teman, tetapi keadaan sehat baik fisik, mental, maupun sosial secara utuh. Pasal 71 ayat 2, kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi 1. Saat sebelum hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. 2. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual. 3. Kesehatan sistem reproduksi. Pasal 71 ayat 3, kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pasal 72, setiap orang berhak 1. Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan atau kekerasan dengan pasangan yang sah. 2. Menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. 3. Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. 4. Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 73, pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pasal 74 ayat 1. Setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan dilakukan secara aman dan sehat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan. Pasal 74 ayat 2, pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 74 ayat 3, ketentuan mengenai reproduksi dengan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 75 ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pasal 75 ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan 1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau 2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Pasal 75 ayat 3, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Pasal 75 ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 76, aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan 1. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. 2.
oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. 3. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. 4. Dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Dan 5. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 77. Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab, serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, yang dimaksud dalam pasal 77 ini dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis. Pasal 78 ayat 1, pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasal 78 ayat 2, pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat, dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 78 ayat 3, ketentuan mengenai pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.